Mengapa ada khilafiyah di kalangan umat manusia? Yaitu sudah kehendak Allah memang. Manusia ini memang diciptakan berbeda-beda. Tujuan-tujuannya, keinginannya berbeda, kemampuannya berpikir juga berbeda. Karena kemampuan berpikir berbeda, keinginannya berbeda, akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat. Dan itu semua adalah kehendak Allah. Cuman di dalam menyikapi khilafiyah itu, di kalangan para ulama kita kan ada dua konteks. Kalau perbedaan itu masalah furu'iyah, itu biasanya kata para ulama, yang benar pahalanya dapat 2, yang salah pahalanya dapat 1. Itu kalau masalah furu'iyah. Ini yang masuk di dalam hadis ikhtilaf ummati rahmatun, atau ikhtilaful ulama rahmah, yang masuk dalam konteks hadis seperti ini. Perbedaan di dalam masalah furu'iyah, seperti perbedaan antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kemudian konteks yang kedua, perbedaan di dalam masalah akidah. Kalau perbedaan di dalam masalah akidah yang menyangkut usul, ini berat. Yang benar itu berarti ahlus sunnah, yang salah sesat ahlul bid'ah. Yang benar itu dapat hidayah, yang tak benar sesat. Yang benar itu ahlus sunnah wal jamaah, yang tak benar bukan ahlus sunnah. Mengapa dua konteks ini berbeda? Karena kalau di dalam usuliyah, di dalam furu'iyah itu, dalil yang digunakan kebanyakan dalil dhanni. Kalau di dalam usuliyah, di dalam akidah kan dalil qat'i. Karenanya perbedaan ini menjurus pada persoalan qat'i. Dan salah satunya ada yang kuat, memang ada yang qat'i, salah satunya tidak qat'i. Salah satunya biasanya kalah itu. Biasanya seperti itu. Jadi ini memang sudah sunnatullah ya. Sunnatullah pada makhluknya memang diciptakan berbeda-beda. Bangsanya berbeda-beda, karakteristiknya berbeda-beda, fisiknya berbeda-beda, pikirannya juga beda-beda. Saya kira itu. Ini pertanyaan umum sebenarnya. Masih ada pertanyaan? Ya, bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada guru-guru tercinta, alhamdulillah, kumpul semua. Pertanyaannya mungkin dari saya, dari yang kurang dalam ilmu agama, jadi untuk masalah tadi ahlus sunnah wal jamaah, maaf, di sebelah sana yang kita tahu seperti yang kita ceritakan juga mengatakan ada kajian sunnah. Kami ingin sekali sebenarnya bisa bercengkrama dengan mereka-mereka, ya, bisa gabung dengan mereka-mereka, tapi dari pandangan, mungkin dari pandangan mereka sudah tidak menerima. Itu baru dari pandangan. Dan mungkin kami juga malah kami juga sebenarnya bersahabat dengan guru-guru mereka. Nah, ini mungkin ada tips and trik dari Kiai dan beberapa ustaz di sini untuk bisa menanggapi yang mereka kok sangat seperti benci sekali. Jadi mereka menganggap hanya mereka yang menjalankan sunnah, kami tidak. Gitu. Jadi mungkin sebagai ada tips and trik kepada kami untuk menanggapi mereka, seperti apa kami harus menanggapi mereka. Oke, terima kasih. Jadi kalau kami dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah tidak melarang pada jamaah untuk berinteraksi dengan mereka. Cuma sebelum berinteraksi perlu belajar dulu. Dan memang murid-murid kami suruh datang ke tempat majelis-majelis mereka untuk menggoda. Dan itu cara yang ampuh. Ini cerita ya. Saya ini kan di Jember, anak-anak PMII, anak IPNUI, PPNU kan biasa ke rumah saya. Minta pelatihan 3 hari, kadang 1 minggu. Kalau saya pas
mereka libur, saya gak ada acara di luar, di rumah saya. Awal-awal dulu dapat pelatihan 3 hari di rumah saya, anak IPNO PPNU mengeluh. Ada apa, Kiai? Kita ini sering dikasih undangan. Sama siapa? Sama anak-anak HTI. Kenapa? Jengkel. Loh, jangan jengkel. Dah boleh. Terus itu kesempatan. Kesempatan gimana? Datangi aja. Dimanapun mereka bikin acara, hatta gak diundang, kalau perlu datang. Terus gimana Pak Kiai? Gini aja lah, daripada kamu bingung-bingung sampai di sana, judul seminarnya apa, kirimkan ke saya. Nanti saya buatkan soalan-soalan. Saya kadang-kadang di Jakarta, dari Kalimantan, buatkan soalan mereka. Tanya ini, narasumbernya siapa? Ini pertanyaannya. Soal penggoda. Biasanya begini, kamu bawa flash disk ke tempat mereka. Terus sebelum acara dimulai, minta data di laptopnya, copy semua. Data-data ilmiah di laptopnya, copy semua, copy paste. Terus nanti pada waktu ceramah, tunggu SMS saya. Akhirnya apa? Setelah selesai apa? Oh, Pak Kiai, ustadznya gak bisa jawab semua, katanya. Terus ya sudah, akhirnya yang dari laptopnya itu didiskusikan dengan kawan-kawannya. Kadang kalau mereka ini tidak mampu, dibawa ke rumah saya. Dan setelah itu gak diundang lagi. Anak IPNO, PPNU, PMI gak diundang lagi, sudah. Sama HTI, sama siapa gak diundang. Mengapa? Kalau diundang merugikan. Karena kawan-kawannya bisa berbalik kan, tidak ikut mereka. Jadi kita ini jangan takut. Yang penting niatnya baik untuk menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal. Tahun lalu ada masjid di kampung di Jember. Ustadz Salafi tiap 2 minggu bikin acara di situ. Dan pesertanya dari luar semua. Acara kira-kira kurang 3 hari, saya dengar kabar. Itu sudah beberapa bulan katanya rutin. Ini gimana Kiai acara di sini? Loh, saya kok baru dengar. Ya sudah, akhirnya Rois Syuriah MWCNU kebetulan masih keluarga dengan saya telepon. Kiai, ini di masjid daerahnya antum, daerah sini ada acara ini tiap 2 minggu. Ini Salafi ini. Loh, terus ini ya apa? Lah harus dihadapi. Hadapinya bagaimana?